kita lanjutkan pembelajaran tentang instalasi tenaga listrik ya. Jadi saya cocokkan dengan KIKD ya. Jadi kalau menurut saya untuk yang satu pas ini yang dari KI 31, 32 sampai 35 ya. Jadi belum berhubungan dengan satu pas itu pembelajaran ini kelas 11 ini. Pembelajaran kelas 11 baik dari lighting, mangga petir dan segala macam itu pembelajaran kelas 11. Jadi saya skip aja. Kita langsung masuk ke 3 pas ya. Masuk itu. Memahami instalasi tenaga listrik 3 pas. Memahami instalasi tenaga listrik 3 pas. Tadi 3.10. Oke, kita akan membahas tentang memahami instalasi tenaga listrik 3 pas. Oke, yang jadi pertanyaan sekarang, apa sih listrik 3 pas itu? Mungkin dari beberapa kalian sudah memikirkannya ya. Dari mana asal listrik 3 pas itu, bagaimana cara penerapannya, bagaimana cara penggunaannya ya, serta bagaimana cara memanfaatkannya ya, memanfaatkannya baik secara komersil maupun secara praktikum. Ini nanti akan saya jelaskan, dan pastinya kalian juga harus mengingat-ingat kembali tentang listrik satu pas itu ya. Ya, jadi listrik 3 pas itu dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik ya. Pembangkit tenaga listrik yang di dalamnya itu ada berupa mesin-mesin listrik. Oke, mengenai mesin-mesin listrik, sekarang ada berapa jenis mesin listrik? Atau ada berapa mesin listrik yang digunakan dalam instalasi tenaga listrik? Pertama, generator. Kedua, transformator. Ketiga, motor. Kenapa itu dinamakan mesin listrik? Karena fungsi-fungsi itu dia dapat merubah suatu tegangan 3 pas ya. Tegangan 3 pas. Instalasi tenaga listrik 3 pas. Makanya dinamakan mesin listrik. Dan di dalam pembangkit ini, mesin listriknya adalah generator. Generator itu adalah mesin listrik yang mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Otomatis, jadi generator ini digerakkan oleh tenaga mekanik yang bersumber dari luar untuk membangkitkan listrik. Nah, pembangkitan listrik 3 pas ini itu nanti dikirim ke trafo untuk dinaikkan tegangan. Kenapa sih dinaikkan tegangan? Karena jarak antara pembangkit dengan transformator itu sangat jauh. Ya. Jarak dari transformator ke transmisi itu sangat jauh sekali, sehingga adanya rugi-rugi tegangan yang menyebabkan penurunan tegangan di transmisi. Makanya tegangan harus dinaikkan dulu, sehingga nanti yang diterima di jalur transmisi itu tegangan sesuai apa yang kita inginkan. Lalu setelah diterima di listrik 3 fase tadi itu dibangkitkan, lalu dinaikkan, ditransmisikan, lalu ada transfer penurun tegangan yang disesuaikan dengan konsumen, baik konsumen secara komersil atau industri maupun konsumen secara perumahan ya. Dan masing-masing dari listrik itu dia ada transformator lagi yang akan menstabilkan tegangan. Jadi ada transformator untuk komersial industri yang biasa kalian lihat besar-besar itu, ada transformator untuk perumahan ya. Jadi beda transformatornya sebenarnya, dan jalurnya pun juga beda. Jadi kalian bisa lihat itu dari gardu distribusi ya, gardu induk, gardu distribusi, baru kalian lihat itu arahnya kemana.
Kalau nggak percaya kalian urutin aja kabelnya ya. Kalau saya sih nggak mau ngurutin kabel karena jauh ya, capek ntar nolaknya ya. Oke. Dan konsumen itu untuk komersial dan industri biasa menggunakan listrik 3 fase. Dan perumahan biasa menggunakan listrik 1 fase, tapi ada juga yang 3 fase ya, untuk home industry biasanya. Nah, itu 3 fase itu pembangkitannya dari pembangkit, transformator, transmistor lagi baru digunakan. Ya. Nah, listrik 3 fase itu yang pasti yang bermain adalah mesin listrik ya, mesin listrik semuanya, mesin listrik, mesin listrik, mesin listrik, mesin listrik, dan di dalam sini pasti ada mesin listrik yang berupa motor. Ya. Jarang sebuah pabrik yang tidak menggunakan motor sebagai alat untuk produksinya, ya. Pasti menggunakan motor mesin listrik. Oke, jadi ada generator, ada transformator, ada motor. Kalau generator merubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Kebalikan dengan motor, mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Dan transformator adalah, bisa kalian simpulkan, adalah merubah tegangan dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah tanpa menurunkan frekuensi ya. Jadi dia di dalam transformator itu ada militan primer dan militan sekunder. Jadi untuk belajar mengenai karakteristik generator, karakteristik transformator, karakteristik motor itu kalian belajar di tingkat lanjut lagi. Nanti kalau saya jelasin di sini ini akan panjang ceritanya karena kita memainkan sudut-sudut ya, sudut terus hubungan-hubungan ya. Jadi untuk proses pembangkitannya cukup di sini saja dulu ya, cukup digambar di sini dulu, nanti saya di beberapa negara ya. Jadi listrik 3 fase itu, kalau di Indonesia kalian tahu lah ya, kalau di Indonesia itu listrik 3 fase itu adalah tegangannya adalah 380 volt, satu fase adalah 220 volt, nanti sama dengan ini ya, sama dengan 220 volt. Ada juga negara yang single fase 120, dua fase 2,8 ya. Ada juga negara yang 230, 400. Ada juga satu fase 230, 3 fase 400. Ini tergantung daerah masing-masing, tergantung daerah masing-masing. Jadi kalian harus berpatokan dengan menggunakannya negara ya. Jadi kalian harus membuktikan bahwa yang kita gunakan itu adalah sesuai tegangan yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu kalian harus sering-sering memperhatikan nameplate ya. Nameplate itu adalah untuk ya, untuk kalian tahu bagaimana kalian cara menggunakan listrik itu, baik listrik satu fase maupun listrik 3 fase. Jangan sampai kalian main pakai aja atau main colok-colok aja sehingga kalian tidak dapat menggunakannya dengan baik gitu kan, listriknya itu. Jadi kalian hanya mengasal saja kan, karena di semua listrik satu fase maupun 3 fase itu ada aturannya. Nah, di dalam listrik ini saya contohkan ini.
Saya kembali. Jadi medan magnet tetap itu nanti dia akan berputar ya, membuat gesekan, jadi gesekan atas sama gesekan bawah yang akan membentuk suatu sudut. Nah ini sudut. Nah ini namanya gelombang sinusoidal ya. Ini satu sikel, satu putaran ya. Satu putaran itu dalam satuan hertz ya. Jadi untuk membentuk ini ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Jadi ada yang plus, ada yang min. Nah ini tegangan satu pas itu harus membentuk sudut seperti ini. Makanya dia posisinya itu harus berlawanan, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ketika gesekan di atas, putaran di atas itu maka dia akan begini. Dan ketika di bawah dia akan begini untuk satu sudut. Dan satu sudut ini dia ada 50 Hz jika frekuensi yang kita gunakan 50 Hz atau 60 Hz ya. Jadi ini banyak sebenarnya sudutnya ya. Banyak sebanyak 50 Hz, 50 kali Hz ya per detik ya. Bayangin beberapa gitu 50 Hz. Nah ini sudutnya. Nah ini yang 3 fase. Jadi yang 3 fase tadi itu yang tadinya merah ya tadi ya, kecepatan sinusoidal merah. Jadi perbedaan itu adalah 30 derajat ya, 30 derajat. Jadi satu pas yang pertama dia akan dimulai dari 0 ya. Dan satu pas yang kedua itu dia akan di atas 32-an gitu lah. Nah, makanya ini ada tiga pas ya. Jadi sudutnya itu ada banyak sebenarnya ya. 3 pas. Jadi masing-masing itu membentuk satu putaran yang perbedaannya itu adalah 30 ya. 30 derajat. Dan kalau membentuk sudut itu perbedaannya adalah 120 derajat. Jadi dari sini awalnya peak, ini tetap ya, ini kita di sini itu perbedaannya 120 derajat. Jadi kalau ditotalin kan totalnya 360 derajat. 360 derajat. Jadi 120 jadi 360 derajat. Nah ini syarat untuk membentuk posisi 3 pas. Jadi untuk karakteristiknya saya nggak mungkin belajar di basic karena ini perhitungannya sangat rumit sekali menggunakan akar rumus dan segala macam kayak gini. Nah ini pembentukan dari generatornya. Jadi pembentukan dari tegangan 3 pas yang dimanfaatkan. Jadi generator tadi yang tegangan 3 pas itu dimanfaatkan dibentuk hubungan star ya. Jadi tegangannya bisa dimanfaatkan untuk satu pas. Jadi ada kabel yang keluar nanti kabel ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi fase pertama, fase kedua, fase ketiga dan netral. Jadi fase dan netral disebut 3 pas. Ini pemangkatan langsung ya. Ini pembentukan tegangan ya, pembentukan tegangan. Jadi generator ini membangkitin tegangan ya, dan mengirimkan listrik 3 pas itu untuk diberikan ke transformator yang tadi ya. Jadi ada fase pertama, ada yang diberikan netral, yang fase kedua, dan diberikan fase ketiga. Nah ini pengukuran 3 pasnya ya. Jadi kalian harus tahu juga cara pengukuran 3 pas itu ya. Jadi kalau fase pertama itu dia diukur fase kedua diukur, fase ketiga diukur. Nah ini pembentukan tegangannya ya. Jadi ada min 81 yang merah artinya di bawah, ada min 88 artinya di bawah, dan 169 artinya di atas. Jadi ini pembentukan fasanya. Jadi kalau ada alat ukur untuk
pembentukan fasa, misalnya kita punya sebuah generator, kita mengukurnya, jadi gelombangnya itu dapat terukur ya. Pada saat dia min berarti gelombangnya sedang di bawah, pada saat dia plus berarti gelombangnya ada di atas ya. Nah, itu pembentukan gelombang itu syarat untuk mengeluarkan listrik satu fase dan 3 fase. Jadi sebenarnya listrik satu fase itu berasal dari listrik 3 fase yang dihubung secara bintang ya, atau dihubung secara star. Jadi sebenarnya kalian harus mengetahui bahwa listrik itu ya asalnya dari 3 fase ya, bukan langsung listrik satu fase. Tapi ada juga pembentukan asalnya dari satu fase lalu dikeluarkan 3 fase, ada, tapi menggunakan metode yang lain. Nanti akan kalian pelajari. Nah, di sini di kurikulum juga ada menggunakan listrik satu fase dikeluarkan dengan 3 fase ada. Oke, dari saya ya, dari saya sekian dulu untuk pembentukan 3 fase ini ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungan dengan 3 fase. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.